Oke. Oke, Septi, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Nah, aku mau pertanyaan ke job street dulu ya, Kak. Pak, Boleh? Ya, boleh, boleh. gini, beberapa kali bulan ini, terutama bulan ini tuh, kan aku udah pertama kali kerja di Surabaya dan mau memutuskan untuk resign dan kerja lagi ke perusahaan yang lain, Lain. mencoba Hmm. untuk yang lain. Ya. Hmm. Pertama saya buka job street. Menurut saya itu beda, soalnya di sini tuh banyak-banyak lowongan kerjanya itu lebih ke sales, terus bagian call center dan lain-lain. Untuk job desk saya kan sebelumnya itu data analis dan juga pricing khusus untuk harga. Hmm. Jadi untuk di job street dan untuk wilayah saya yaitu Surabaya itu agak minim untuk pekerjaan itu. Saya coba lamar di berbagai kayak saya coba untuk marketing tapi untuk spesialisnya penjualan aja itu mintanya kan sales itu kan ada dua, sales lapangan sama sales kantor, lebih ke datanya. Saya ngelamar ke data itu selalu ditolak ya. Kayak gitu. Terus setelah itu saya ngelamar jadi admin khusus untuk analisnya tapi tambah dialihkan ke bagian lapangan kayak gitu sih untuk job job street yang pernah saya lamar ya kayak gitu. Oke. Jadi mungkin pertanyaan adalah bagaimana caranya agar saya bisa menemukan pekerjaan lebih banyak yang sesuai dengan pengalaman dan bidang saya, khususnya yang saya pengen, yaitu bahkan kalau Iya, ada di dunia sales, saya ingin ada di dunia sales yang ada di dalam ruangan, bukan yang di iya, lapangan, dan terkhusus ada di area Surabaya dan sekitarnya gitu kali ya. ya benar. Surabaya itu termasuk yang di kota kan, kota terus kabupaten juga Iya, gitu ya. Oke, semua semua. oke, aku jelasin dulu ya. Jadi ini pertanyaannya eh, sebenarnya berangkatnya bukan dari job street, tapi aku jawab dulu. Jadi begini, cara untuk mengatasi kendala kamu ini adalah temukan sumber loker dari banyak jenis. Jadi ibaratnya tuh channelnya banyak. Hmm, Kalau kamu merasa bahwa job street itu info lokernya yang kamu cari itu nggak ketemu, jumlahnya terbatas, cari sumber hmm, lain. Punya nggak LinkedIn misalkan? Punya nggak Glints? ada, Punya nggak Indeed? ya, Bisa ketemu nggak di grup lokerku mungkin, walaupun kadang susah. Bisa juga iya, kamu akses website nggak, website suatu perusahaan gitu. Bisa nggak sosmed Instagram, tapi bukan Instagram loker ya, tapi langsung Instagramnya suatu perusahaan gitu. Oh ya, ini di Surabaya ada perusahaan apa sih yang gede gitu. Misalkan yang gede Surabaya itu Pakuwon tuh kan gede kan. Oh coba cari ya, IG-nya misalkan gitu. Dan lain-lain lah banyak perusahaan besar di Surabaya karena kan kota terbesar kedua ya gitu. Gitu. Jadi silahkan boleh dicek dengan cara itu. Jadi nomor satu adalah coba sumber lokermu tuh dibanyakin. Oke? Jangan hanya oke, menggunakan satu platform. Itu dulu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah pada saat sumber platformmu sudah banyak, gitu, maka gunakanlah dengan benar dulu. Jangan kayak kamu sumbernya udah banyak, tapi cara makainya masing-masing belum optimal. Kamu oke, merasa nyari di job street kok susah ya, gitu. Padahal setelah dicek, ternyata belum dicoba-coba. Misalkan kamu sejauh ini nyari loker cuma difilter dari sisi lokasinya Surabaya gitu. Mungkin difilter hmm, berdasarkan jobnya, job desk-nya apa atau role-nya apa, kata kuncinya. Mainlah filtering yang ada di sana misalkan. Jadi sejauh ini mungkin kata kunci yang terbatas sekarang filternya tuh sekarang dicoba-coba dulu misalkan. Atau isi dari profil job streetmu. Mungkin sejauh ini kamu lebih berfokus bikin CV sebagus mungkin, bikin akun job streetmu seadanya. Ini diupload ya udah nggak ketemu kayak gitu. Jadi masing-masing pastikan kamu paham cara makainya gitu ya. Itu cara nomor hmm, dua. Yang nomor tiga gitu ya. Coba ngelamar secara konsisten. Jadi aku nggak tahu kesibukan kamu kayak gimana, tapi kamu harus ngirim lamaran iya, setiap hari. Ingat iya, setiap hari.
Nggak ada namanya hari libur gimana. Hari ini setiap hari. Pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Job Street cara mainnya nggak pakai window waktu yang cuma boleh ngirim lamaran pagi sampai sore. Itu nggak berlaku di Job Street. Dan Iya, semua job portal, LinkedIn juga. Karena mereka pakai sistem perankingan. Setiap info yang ada, setiap orang yang klik lamar atau apply, di situ akan diurutkan berdasarkan, ya nanti kamu tahu lah ya, eh, iya. CV yang mau pengkorelasian ke kamu. tertentu yang paling bagus akan menjadi sistem rekomendasi di tampilannya job street-nya recruiter misalkan semacam itu. Jadi kirim kapanpun itu bagus. Teman-teman di grup locker ngirim lamaran tiap hari. Rata-rata bisa 20 sampai 30 lamaran. Kamu sehari Oh, berapa? Gitu. Kok banyak sih bisa 30? Gimana caranya gitu? Kok bisa 20? Kok gimana caranya? Ya, gampang. Tadi kan kamu bilang punya job street, punya LinkedIn, punya website, bisa akses website, punya apa, 20 bagi 5, 4 4 4 oh. 4 4 kan gampang gitu. Gitu. Dan itu bisa terus-terusan gitu setiap harinya. Kalau lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Kemarin ya memang belum banyak sih, tapi yang udah sempat sharing sama aku ada yang per hari itu di atas 100. Itu nggak asal. Aku nanya kan kalau ada, kau sehari berapa? Ya paling 100 lah Kak. Wih, gitu. Gimana caranya gitu? Aku pengen pastikan bahwa kalau ngirim lamaran dalam jumlah banyak bukan asal spam, bukan nggak ngebaca gitu. Karena memang mampu dan caranya memang seperti yang bakal aku katakan kalau dia nggak tahu gitu. Bahwa ngirim lamaran sebanyak itu mungkin sekali gitu. Tapi ya tetap ya, di sini sifatnya bukan banyak-banyakan pasti keterima. Ya enggak. Ini bentuk usaha aja. Karena pakai Iya, teori probabilitas. Kalau pada saat kita sudah yakin CV kita udah terbentuk dengan benar, kita udah tahu cara ngirim yang benar gimana menggunakan platform ini, kirimlah sebanyak mungkin. Kenapa? Kok aku bilang kirimlah sebanyak mungkin yang bukan asal ya? Izinkan perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Sekarang bayangin aja di Surabaya itu perusahaan ada berapa? Barangkali susah bukan karena saya sudah melakukan segalanya, tapi nggak ada yang respon. Enggak, banyak perusahaan yang mungkin larinya nggak ke job street. Ngasih info lokernya larinya nggak ke job street, misalkan. Mungkin ke tempat lain gitu, dengan cara lain gitu. Ngapain aku pakai job street kalau akhirnya malah seluruh Indonesia yang lamar, kan aku butuh yang lokal-lokal sini aja loh, gitu. Nah, coba pelajari gimana loker-loker itu terdistribusi gitu. Mungkin dari Disnaker gitu, ya kan? Mungkin cari itu Instagramnya Disnaker Surabaya gitu, atau yang Provinsi Jawa oke. Timur gitu-gitu, dicek, dikunjungin, bisa. Atau mungkin dikunjungi websitenya satu-satu. Misalkan itu adalah kota yang baru buat kamu hafal perusahaan yang gede apa gitu. Iseng cari di Google referensinya kalau nggak tahu perusahaan besar di Surabaya, tek, gitu. Baca-baca nama Oke. PT-nya, cari LinkedIn-nya, cari websitenya, cari Instagramnya. Cek satu-satu di LinkedIn. Oke, nggak ada lokernya di websitenya. Tapi cari orang yang kerja di perusahaan itu. Oh, ini ada orangnya. Connect dulu ke orangnya. Terus cari IG perusahaan itu. Ada nggak loker? Nggak ada. Ah, aku follow dulu ah. Aku DM admin IG-nya gitu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya ini. Mohon informasi di mana saya bisa memperoleh informasi lowongan kerja yang sedang tersedia, yang terupdate dari perusahaan Bapak gitu. Terima kasih Amin. Kalau nggak admin kan admin ya. Ya, makasih Amin gitu kirim. Cari di websitenya gitu terus. Ya harus mau dengan cara semacam itu gitu. Itu harus dicoba-coba. Atau misalkan sambil jalan-jalan boleh nggak? Boleh. Pagi olahraga, kamu jalan kaki tuh, jogging-jogging mungkin ke area-area perkantoran. Lihatin aja, oh nama perusahaannya ini, perusahaan ini gitu. Diingat-ingat di rumah dicari gitu. Aku nggak Oke. menyarankan untuk dikirim secara offline ya, kayak gitu. Iya. Walaupun itu beberapa perusahaan masih bisa, tapi nanti dulu lakukan cara yang termudah, termurah, dan tercepat gitu. Jadi itu biar nanti kerjanya kerja efektif gitu. Oke, itu coba dilakukan dulu. Nah, setelah itu semua dilakukan, nyambung ke yang poin nomor 2 tadi, yaitu kenapa ya sejauh ini aku ngelamar ditolak-tolak, tapi begitu ada yang ngizinin, aku malah diarahin ke lapangan gitu ya. Kok nggak sesuai Iya. dengan aku yang dari kantoran. Jadi gini, karena perusahaannya beda-beda, dan kamu sudah bilang bahwa saya itu sukanya yang kayak gini, atau memang background saya yang mungkin data analyst, sales yang di kantoran dan lain-lain, maka bisa dibilang CV-mu mungkin menggambarkan orang yang cocok jadi sales atau marketing di lapangan. Gitu. Oke.
Jadi cara nulismu tuh bukannya salah, karena ditawari. Ditawari itu artinya masih menarik kok untuk posisi itu. Dan orang yang nawar itu bukan asal nunjuk kayak oke ini taruh sini, taruh sini. Enggak kayak gitu. Pasti ada kriteria tertentu. Nah, beliau-beliau itu bisa menilai bahwa kamu cocok di posisi itu berdasarkan apa? Apa yang tertulis di CV. Nah, nanti di sesi detail kita lihat, oke? Barangkali Oke. CV-mu itu CV cocok untuk sales dan marketing, ya sales di lapangan gitu. Jadi akhirnya kamu akan diarahin ke lapangan semua gitu. Ya ini nggak masalah gitu. Sisi positifnya adalah berarti CV-ku masih menarik sampai detik ini sebelum aku review. Paham ya maksudnya ya gitu. Nah sekarang tinggal kamu mau gimana nih? Oke aku yang kayak gitu aku nggak masalah, tapi kalau yang ada yang lapangan nggak masalah, ya terserah gitu kan. Atau kamu aku nggak urgent-urgent amat sih. Aku masih punya waktu sampai aku menemukan lowongan pekerjaan yang lokasinya di Surabaya dan aku di kantor aja. Aku nggak panas-panas, hujan-hujan, banjir-banjir, macet-macet, misal. Kayak gitu. Nggak masalah. Kan masing-masing orang kan punya toleransi yang berbeda-beda. Iya. Jadi pada saat kamu mensyaratkan sesuatu yang ketat, sesuatu aku pakainya tuh yang begini, 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 maka kamu juga harus secara sadar longgar di sisi lain gitu. Oke, jangan sampai aku pengen yang gini, 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 tapi aku ini juga pengen gini, gini, gini. Nah, kalau gitu ya kerja sendiri aja. Namanya kerja sama Iya. orang, kamu harus menyesuaikan diri, ya kan? Pada saat kamu mensyaratkan sesuatu yang tertentu, sesuatu yang ketat, jadi ketat di satu sisi, kamu harus longgar di sisi lain. Itu namanya fleksibilitas gitu ya. Kayak gitu dulu. Iya. Oke, jadi nggak ada yang salah ya dari CV kamu ya. Paling dari sisi penonjolannya aja gitu. Jadi misalkan nonjolinnya tuh apa ya ibaratnya ya. Kamu tuh adalah satu paket gitu kan. Kamu ada satu paket. Nah, ini kamu kepengen nonjolin dari sisi mananya nih, sudut pandang mana yang kamu pengen dinilai gitu. Nah, ini lebih dari sisi nonjolin ini, bikin anomali dari suatu kelebihan yang kamu miliki. Kalau kamu bilang bahwa saya jago ngolah data, kamu udah sering nunjukin angka belum di situ? Sudah sering nunjukin kayak software-software yang kamu pakai untuk mengolah data belum? Mungkin tipe-tipe data semacam apa yang pernah kamu olah? Bagaimana cara pemrosesannya, mungkin istilah-istilah itu, kata-kata kunci itu. Atau mungkin tampilan-tampilannya bakal semacam apa, kayak gitu ya kan gitu. Oh ini jadinya grafik, oke grafiknya tipe kayak gimana dan lain-lain. Oh ini pengolahan datanya gimana dan lain-lain. Istilah-istilah itu yang bisa dimunculkan gitu gitu. Jadi kamu bisa mempromosikan diri misalkan di summary CV-nya gitu. Lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja sekian tahun sebagai data analis gitu. Terbiasa untuk mengolah data penjualan gitu dengan menggunakan software ABCD dengan metode ABCDEFG dengan menghasilkan hasil ini gitu. Nggak apa-apa pamer kayak gitu. Memang orang data, misalkan kamu mau ngomong semacam itu nggak apa-apa sebagai intronya aja. Dan di situ harus banyak istilah-istilah tersebut semacam itu ya. Itu yang harus kamu Iya. tonjolkan gitu. Nah, secara general gitu aja dulu ya, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain yang bisa kita diskusikan? Untuk LinkedIn sih, Pak. Oke, wah Kan saya menarik ya. juga main di LinkedIn kan. Hmm, Untuk LinkedIn itu kan kita harus berkoneksi dengan banyak orang sehingga kita bisa lihat ada lowongan apa enggak. hmm, Nah, betul. yang saya tanyain itu kita hanya follow yang HRD aja atau semua orang yang bekerja yang perusahaan yang kita targetkan. Oke, menarik pertanyaanmu ya. Aku jawab secara komplit. Perbedaan Mm-mm. LinkedIn dengan Jobstreet yang tadi kamu bahas adalah di Jobstreet kamu bisa berinteraksi dengan lokernya secara Mm-mm. bebas. Tapi Ya, kebebasan berinteraksimu ya dengan loker. Kalau dengan recruiter kamu terbatas. Sehingga mungkin secara umum, secara general kamu bisa bilang bahwa di Jobstreet itu isinya loker aja. Paham nggak? iya, Karena yang lain aksesnya terbatas, anggap aja itu nggak ada. Jadi di Jobstreet itu isinya loker aja. Nah, sekarang kita masuk ke LinkedIn. LinkedIn itu jangankan loker, HRD-nya aja ada di situ. Usernya aja ada di situ. Orang-orang yang kerja iya. di sana ada di situ. Apalagi perusahaan-perusahaan yang top, yang mungkin beberapa minggu yang lalu, oh aku nggak tahu kamu baru masuk ke grup apa enggak ya. Aku udah bikin tuh postingan di YouTubeku sama di LinkedInku, aku juga share bahwa ada top gitu ya. Top 15 perusahaan di LinkedIn Indonesia gitu. Itu perusahaan-perusahaan nggak cuma
orang yang punya LinkedIn itu nggak cuma sedikit gitu ya, bisa ribuan punya akun LinkedIn punya akun di LinkedIn gitu. Yang artinya apa? Interaksi kamu akan lebih luas. Kamu tidak hanya bisa berinteraksi dengan lowongan pekerjaan secara leluasa, tapi juga dengan orang-orangnya. Oke? Nah, nanti sebagai pelengkap gitu, kamu silahkan tonton di playlist YouTubeku bagian playlist ya, FAQ seputar karir. Itu di situ aku nulis 5 cara menemukan loker di LinkedIn. Jadi untuk dapetin Oke. loker itu ada 5 cara di LinkedIn. Nah, aku yakin kamu belum lakuin semuanya. Bahkan yang udah Hmm. dilakuin pun mungkin belum optimal. Nggak masalah karena kamu baru atau belum familiar. Nggak masalah, dilakuin aja. Oke? Hmm. Nanti tetap aku jelasin bahwa semua cara itu harus dilakukan. Kenapa? Karena loker sumbernya ada banyak di LinkedIn. Ada yang di menu job atas, ya kan? Yang Iya. tinggal klik atau nanti dialihin ke halaman lain. Ada yang diposting langsung oleh rekruternya di akun pribadinya. Ada yang diposting langsung oleh siapa? Ya, diposting oleh official dari perusahaan tersebut gitu. Akun resminya kayak kemarin ada Pertamina tuh, akun resminya LinkedIn-nya Pertamina gitu ya. Akun resmi LinkedIn Pertamina itu bikin posting lagi dibuka dan lain-lain. Ya, dan perusahaan-perusahaan lain banyak yang kayak gitu. Belum lagi dari siapa? Ya dari banyak ya profesional yang nge-share loker gitu ya. Jadi beliau-beliau punya banyak kenalan HR user atau apa diposting di akun LinkedIn-nya pribadinya gitu. Aku dulu ngelakuin Iya. itu tapi aku jarang-jarang lebih fokus ke WA aku aja gitu. Tapi kalau aku biasanya aku satuin dari teman-teman HR terus aku share. Ada yang tiap hari rutin gitu. Misalkan ada yang namanya Pak Hadi, ada namanya Pak Teddy, Diego gitu kan banyak ya orang-orang yang nge-share locker gitu yang ibaratnya pakai akunmu yang sekarang aksesmu untuk mendapatkan locker sebanyak itu juga juga masih terbatas gitu. Tapi beliau-beliau dengan baik hati secara rutin setiap hari nge-share locker di LinkedIn. Belum kalau misalkan kamu masuk ke komunitas-komunitas gitu, ada grup-grup gitu, itu juga ada locker. Yang artinya apa? Yang artinya di LinkedIn ini bangun koneksi itu wajib. Explore itu wajib. Explore tuh mulai dari pahami dulu, bikin LinkedIn langsung dilengkapi dulu profilnya. Setelah itu explore, oh cari menu ini di mana, paham gitu, tombol-tombolnya, arah-arahnya. Setelah itu bangunlah koneksi itu tadi. Nah, bangun koneksi yang kamu butuhkan itu bisa dua, connect dan follow, terhubung dan mengikuti. Nah, kamu kalau akun LinkedIn-mu temennya itu di bawah 501 orang, silahkan kamu coba perbanyak terhubungnya dulu, connect Oke. gitu. Biar apa? Kalau akun LinkedIn jumlah kenalannya di bawah 501 tadi, itu tuh dia tuh ibaratnya susah ditemukan lah, lebih susah ditemukan lah gitu. Itu. Jadi kalau ada yang nyari, terus di menu hasil pencarian, akunmu tuh akan muncul di atas tuh kayak kalau kata kuncinya nggak match banget dengan apapun yang tertulis di LinkedIn-mu, akunmu jadi rada susah ditemukan secara langsung. Tapi kalau misalkan kamu mau follow, boleh nggak? Boleh. Nanti aku ajarin di sesi detail sedikit ya, aku demonstrasikan sedikit gitu. Siapa yang harus kamu follow? Yang wajib nomor satu kamu follow adalah pemberi info lowongan pekerjaan, perwakilan perusahaannya. Semua status bisa kamu cari iseng aja di menu search itu, kamu ketik aja recruiter. Nanti keluar HRD, HR sama HRD itu keluarnya bisa beda tuh. Recruiter, HR, Oke. HRD, headhunter, talent acquisition, hiring, terus apa lagi? Banyak kayak gitu. Itu kata-kata kunci yang akan menghasilkan hasil pencarian yang ada kata tadinya. Nah, setelah itu silahkan Iya. dipilih mau pakai filter people berdasarkan orangnya atau post jenis postingannya. Nanti aku ajarin sedikit lah gitu. Dan itu kamu harus rutin. Sumber locker yang mungkin kamu udah lihat yang ada di grup WA yang aku share setiap hari itu, Mm-mm. semua pasti bisa kamu temuin di LinkedIn. Tapi kamu Iya. butuh waktu yang sangat lama gitu. Akun LinkedInmu harus siap dulu biar bisa menemukan locker sebanyak itu. eh, Kamu nggak perlu ada di grup lokerku cari dapat sebanyak itu bisa gitu, tapi butuh waktu gitu. Dan itu aku nikmati aja waktu aku sejak jadi mahasiswa. Nah, kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Lagi butuh kerja atau nggak butuh kerja, lagi jadi job seeker atau enggak, selama kamu masih pengen ada di dunia kerja, LinkedIn-nya dirawat gitu. Iya.
Jadi aktivitasnya apa aja? Bikin akun LinkedIn, lengkapi profilnya, connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ucapan selamat ulta, ucapin selamat dapat kerjaan baru, ada yang bikin postingan kamu komen, kamu like, kamu gitu-gitu. Interaksi lah. LinkedIn itu bukan platform karir, bukan job portal. LinkedIn itu lebih kayak sosial media. Jadi kalau Iklan. kamu kalau kamu buka LinkedIn cuma buat nyari kerja, terus apa bedanya sama tadi job street kamu itu? Seolah-olah kamu punya Iya, dua job street malahan, ya kan? Job street udah cukup apply di sana dengan cara yang sebaik-baiknya karena lokernya amat sangat banyak gitu dan ya. fitur-fiturnya bagus gitu. Nah, di LinkedIn ini sosial media. Medianya ya tadi, media dapetin info loker, media ngirim lamaran. Tapi unsur sosialnya jangan lupa. Connect orang baru, follow orang baru yang tadi aku bilang. Interaksi dengan orangnya. Itulah sosial media. Harus kamu pakai secara balance. Sosialnya kamu optimalkan, medianya kamu optimalkan. Ibaratnya gitu. Nah, itu nanti loker pasti akan banyak. Dan itu bisa banyak sekali. Bahkan kamu misalkan udah connect ke orang baru, di-confirm, langsung aja perkenalkan diri di situ. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Salam kenal, saya Septi. Saya tertarik untuk bisa bekerja di PT ini, tempat Bapak bekerja. Mohon informasinya, Pak, di mana saya bisa memperoleh informasi yang selalu update terkait dengan lowongan yang sedang tersedia di perusahaan Bapak. Atas Oke. informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Salam kenal kembali ya Pak. Ya, kirim. Misal gitu, nyapa duluan nggak masalah. Daripada, mohon maaf nih, kamu nggak ada postingan. Buka cuma buat nyari kerja, ya kan? Terus Mm-mm. perkenalan diri atau promosi diri, bikin postingan cuma malah banyak posting. Ya perkenalkan nama saya ini, tapi diulang-ulang terus. Ngelampirin pas foto gede-gede, ngelampirin CV gede-gede. Itu nggak efektif kayak gitu. Bukan itu cara mainnya Ya. gitu ya. Nah, cara main yang elegan semacam tadi bisa diaplikasikan untuk kamu yang nyari kerja di Surabaya tadi dan sekitarnya. Ya. Aku bilang LinkedIn tetap bisa, kenapa? Karena Surabaya pengguna LinkedIn-nya juga banyak. Ya. Dari aku bocorin sedikit ya, dari akunku pun kalau aku bikin postingan, Surabaya itu termasuk kota dengan viewer postinganku yang cukup besar gitu. Jadi area Jawa Timur tuh memang banyak pengguna LinkedIn-nya. Ya. Sehingga ya akan bagus. Nah, setelah kamu memahami cara menggunakan itu semua, pastikan LinkedIn-mu ada di CV-mu. Oke. Gitu. Dan LinkedIn tadi adalah salah satu cara yang bisa kamu optimalkan. Karena kita nggak tahu, ada sebagian teman yang dapat kerja tuh gara-gara melamar, aktif ngirim gitu. Ada yang dapat Hmm. kerja gara-gara ditawari. Dia aktif di LinkedIn, orang penasaran, dikunjungi profilnya, kok menarik di DM. Aku udah sering ketemu dua orang ini. Nah, karena aku nggak tahu nanti kerjaan kamu selanjutnya, kamu akan memperoleh dengan cara yang mana, nggak ada salahnya untuk dicoba keduanya, gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang bisa kita diskusikan? Mungkin satu lagi, Pak ya. Boleh. Lo, nggak apa-apa. Soalnya Ini saya penasaran nih. nggak apa-apa. Ini sampai, buat yang nggak tahu, ini kita malam hari ya. Jadi kita sampai tengah malam nggak apa-apa. Boleh. Itu gimana? Boleh. Apalagi? Gini, Pak. Eh, beberapa itu saya sebelumnya, pas saya perusahaan sebelumnya kan di Jakarta. Itu saya pernah ngelamar, itu sampai diliatin sosial media saya. Semuanya diliatin dari Facebook, postingan Facebook saya, Instagram saya, terus LinkedIn, terus Twitter, dan lain-lainnya. Apakah itu salah satu emang eh, bagian dari melamar pekerjaan? Soalnya saya kemarin itu pas tahun kemarin itu sempat bingung, apakah iya kita harus dilihatin sosial media semuanya untuk melamar pekerjaan ini kayak gitu loh. Oke, aku jawab dulu ya. Pada saat kita menuliskan CV di awal, saranku sosial media tetap dicantumkan di CV. Oke. Sosial media ini gunanya adalah sebagai portofolio digital kamu. Seolah-olah kamu bilang bahwa inilah CV saya, tapi apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi lain sebagai bahan pertimbangan, silahkan kunjungi
profil LinkedIn saya. Barangkali di sana ada info yang Bapak cari secara lebih detail. Akhirnya dikunjungilah akun LinkedIn-nya. Contohnya tuh kayak gitu. Oke. Jadi sosial media, jadi yang dicantumkan di CV di info pribadi itu salah satunya adalah portofolio online atau digital tadi. Bisa kalau nggak punya ya mungkin website atau eh, link portofolio. Tapi kalau nggak ada ya udah sosial media. Nah saranku silahkan masukkan LinkedIn kalau kamu punya LinkedIn. Tapi kalau aku punya sosial media banyak, apakah semuanya harus aku masukin? Enggak, masukin LinkedIn aja atau LinkedIn sama Instagram gitu. Dua hal ini. Tapi pastikan keduanya di-manage dengan baik, di-manage dengan profesional. Jangan sampai gara-gara melihat sosmedmu, kamu akan ada suatu penilaian tertentu. Oke, ini aku dalam arti dimasukin dulu ya infonya ya. Oke. Nah, setelah itu akan sangat mungkin pada saat kita di tahap selanjutnya, misalkan administrasi lah gitu ya, atau psikotes atau apa kadang dikirimi form ini itu yang akhirnya kita harus mengisi sosial media kita yang lain. Nggak apa-apa, dicantumkan saja. Kalau memang masih ada, masukkan. Masih ada, udah nggak dibuka, nggak usah diisi, nggak masalah. Kita lihat dulu kolom itu sifatnya mandatori, wajib atau enggak. Kita masih punya, ternyata itu akun yang dihack, kita udah lupa passwordnya, kita real punya, tapi kita nggak bisa akses yang ngapain ditulis. Gitu. Itu nggak, udah kita diemin dulu, gitu ya. Jadi intinya adalah sosial media, semua sosial media itu boleh dimasukkan. Tapi tidak harus semua sosmed dimasukkan sekaligus. Gitu. Sosmed apapun silahkan kalau itu memang mendukung penilaian kita sebagai kamu sebagai seorang profesional. Tapi nggak harus semuanya langsung dimasukin ke CV. Tapi kalau nanti ditanya silahkan sampaikan. Nah sekarang kita balik. Nanyain sosmed, apakah itu wajib dilakukan sama semua perusahaan? Kalau wajib atau enggak. Ini opsional. Tapi pada saat Mm-mm. dilakukan itu, ada suatu tahap dalam rekrutmen namanya social media check gitu. Oke? Social media Mm-mm. check ini sebenarnya tuh lebih kayak satu kesatuan background checknya orang. Orang kan kalau background check kan kadang kontak referensi siapa di telepon, mantan rekan kerja, mantan atasan, mantan ini, gitu kan. Nah, ini termasuk sosial media. Nah, sosial media check ini yang lebih mengerucut. Jadi dia akan ngecek dari sosial medianya. Untuk apa sosial media itu dicek? Gini, banyak orang itu seolah-olah tuh sosial media itu adalah kembarannya dia. Paham nggak? Orang di dunia nyata, kadang itu ya, orang yang profesional ya, dunia nyata dan dunia sosmednya itu sama-sama profesional. Aku nggak ngomong harus semuanya di-post, nggak. Tidak semua kehidupan real kan harus di-post, nggak. Tapi bagaimana dia berinteraksi di dunia nyata, itu akan tergambar bagaimana dia berinteraksi dengan sosmednya. Yang pengen kita tahu tuh apa sih gaya komunikasimu, kepribadian kamu. Mungkin di CV kamu bilang bahwa saya memiliki pengalaman ini, saya pernah mengisi seminar di sini situ, saya sering menjadi MC dan lain-lain. Kita nggak ada gambar visualnya. Ternyata setelah kita kunjungi sosmednya, oh ini ya, maksudnya kamu ini ya, gitu. Jadi untuk melihat yang semacam itu, atau kamu jadi intinya itu apa sih? Kita mengetahui informasi baru yang mungkin dari CV belum ada. Mungkin dari sosmed kita mengetahui informasi yang sudah ada tapi kurang dalam. Akhirnya di situ kita dalemin gitu. Atau mungkin bisa mengoreksi penilaian kita yang salah soal kamu. Misalkan dari CV gitu kan. Kok kayak ini orang pendiam banget, kayaknya gini gitu. Setelah kita kunjungi sosmednya, ini anak aktif banget ya gitu. Ternyata dia terbiasa berinteraksi dengan banyak orang loh. Ini dia jadi public speaker yang bagus nih. Kesini jadi pembicara, kesini jadi MC, kesini jadi penyanyi, kesini gitu. Jadi barangkali ada kesimpulan kita di awal yang masih salah, yang akhirnya lewat sosmed kita bisa mengkoreksi. Jadi mengetahui info baru, melengkapi info yang sudah ada, maupun mengkoreksi barangkali ada penilaian kita yang salah soal kamu. Nah, ketiga poin ini bisa positif, bisa negatif. Kita kan mengupayakan sosmed kita diakses agar itu bisa mendukung kan pada saat kita ngelamar. Nah, artinya jangan sampai itu akhirnya malah bukan positif tapi malah negatif. Bukan mendukung tapi malah mengurangi. Misalkan, kamu ngeklaim di CV, saya adalah orang yang komunikatif bla 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 bla. Dicari, dicek, IG ternyata IG-nya digembok. Kalau enggak, IG-nya udah nggak digembok sih, isinya cuma following sama follower, nggak ada postingan. Gimana caranya kamu ngebuktikan kamu kebiasa berinteraksi kalau isinya cuma itu? Terus kamu orangnya Iya. yang kayak gitu, tapi isi postingannya tuh cuma gambar-gambar gitu, kalau nggak quotes, quotes kata mutiara.
Gimana caranya aku menilai kamu orangnya komunikatif, padahal quotes-nya ini juga quotes-nya orang gitu, cuma kata-kata doang. Kata-katanya orang gitu. Atau mohon maaf nih, IG yang dicantumin, mohon maaf IG jualan misalkan. Aku nggak ngomong yang sosmed yang lain, aku ngomongin IG aja contohnya. Kan yang pengen kita lihat kan kamu, sebagai kamu yang akan ditempatkan di sini. Aku nggak mau nilai jualan kamu ibaratnya. Kayak gitu. Jadi cantumkanlah sosmed yang ibaratnya bisa menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa kamu memang cocok di posisi ini. Atau malah di situ ternyata di sosmed interaksi kamu malah yang ya kontra dengan norma-norma yang berlaku sebagai seorang manusia gitu. Ini bukan sebagai manusia beradab, berakhlak baik gitu ya, berkelakuan baik enggak, malah sebaliknya gitu. Nah, ini kan akhirnya malah jadi destruktif ya gitu. Bukannya bukannya menguatkan, meyakinkan kita malah bikin kita ragu. Ini bener gak dia yang dia klaim? Jangan-jangan dia nice cuma di depan kita aja. Di belakang dia bla gitu. Nah, ternyata di belakang ini ternyata hal-hal yang semacam itu tidak sejalan dengan budaya kita, budaya perusahaan ini, gitu kan. Gitu. Banyak, kalau kamu kemarin lihat ada rekrutmen bersama BUMN, itu ada sosmed check, gitu kan. Terus ada rekrutmen apa nanti 2023 ada CPNS, mungkin ada sosmed check. Dan banyak sekali perusahaan yang dari dulu memang sudah melakukan background check secara umum atau cuma sosmed check aja gitu. Dan itu wajar sekali gitu. Ya. Dan di sini apa yang harus kita lakukan? Kamu kasih batasan-batasan. Kadang ada orang yang sosial mediaku untuk privacyku, ya silahkan. Gitu. Tunjukkan mana yang bisa diakses. Tapi pastikan sosial media yang kamu sodorkan itu benar-benar yang layak untuk dinilai kamu sebagai seorang profesional. Menguatkan lamaran, CV, dan lain-lain gitu. Ya kan? Gimana caranya kamu bilang kamu orangnya open-minded, humble, biasa berinteraksi. Postingannya nggak ada, diprotek, gitu kan. Terus malah kadang dideaktivasi, dicari di mana malah malah nggak ketemu. Padahal kamu daftar kerjanya jadi admin sosmed, admin marketplace apa gitu. Gitu. Yang kamu pikir cuma adminnya aja, tapi sosmedmu nggak dicek gitu. Nah, itulah namanya pencarian komprehensif. Sesekali kamu boleh ngecek kayak gitu ya. Iseng aja ketik nama lengkapmu di Google gitu, yang muncul apa gitu. Iya. Namamu satu kata muncul nggak akunmu, nggak ada dua kata. Kalau namamu dari beberapa kata, dua kata dulu misalkan muncul nggak, habis itu tiga kata, habis itu empat kata, lima kata, oh, semua kata dimasukin gitu. Nah, itu terkadang yang harus kamu lakukan. Itulah kenapa gitu yang aku bilang bahwa aktivitas di sosmed sebenarnya harus dipandang oleh job seeker sebagai momen kamu mempromosikan diri, mengizinkan perusahaan menemukan kamu, biar perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Karena barangkali kan perusahaan nyari orang, kamu nyari perusahaan. Nah, ini cepet-cepetan saling menemukannya gitu. Itu. Oke. Itu ya, secara umum gitu ya. Oke. Ada lagi nggak Siap. pertanyaan? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau pertanyaan yang sifatnya general udah nggak ada, aku kasih closing statement dulu bahwa silahkan bagi kamu yang nyari pekerjaan di daerah lokal, daerah sempit, gitu, maka coba filteringnya tuh agak diperlonggar gitu. Karena kamu tahu bahwa loker dengan area lebih sempit itu jumlahnya terbatas. Jangan terlalu banyak pilih-pilih yang dalam tanda kutip, sebenarnya kan aku itu bisa. Sebenarnya aku itu juga bisa Hmm. gitu. Jadi kenapa nggak aku coba dulu gitu? Barangkali kan cocok gitu kan. Dicoba-coba dulu aja nggak masalah. Tapi balik lagi ya, itu harus sesuai dengan rencana karirmu. Tapi tadi, kalau kamu ketat di sisi area, kamu ketat di sesuatu, kamu harus longgar di sesuatu yang lain gitu. Jangan kayak aku pengen yang lokasinya di sini aja, tapi kerjanya enak, tapi gajinya gede, tapi gini 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 ya itu nanti kamu stres sendiri, nanti nggak ketemu-temu, malah nggak ngirim lamaran tiap hari, mungkin sehari ngirim lamarannya cuma dikit, oke? Dan pekerjaan itu bisa kamu peroleh dengan cara ngelamar atau ditawari, sehingga selain kamu sibuk untuk melamar pekerjaan, aktiflah secara rutin gitu ya, secara smart di semua sosmedmu, khususnya LinkedInmu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi detail. Oke? Oke.